Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang-orang, lalat itu adalah hewan kotor, jijik, dan jadi biang penyakit. Namun mengapa di balik sosoknya yang kotor itu, Allah tak ragu membuat perumpamaan dengannya? Sebagaimana di dalam ayat, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Bahkan selain membuat perumpamaan, Allah juga menantang dan melemahkan Tuhan-Tuhan selain zatnya yang biasa diseru manusia. Walau hanya menciptakan makhluk yang kotor, jorok dan juga menjijikkan itu, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu serukan selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Hati-hatilah, jangan sampai pandangan remeh kita memalingkan kita untuk merenung dan bertafakur kepada ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Sebab tanda kekuasaan, keagungan, dan keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaannya. Mari kita renungkan sekali lagi. Allah saja tak gengsi menyebut makhluk kecil itu sebagai perumpamaan. Bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali, sehingga terlihat jelas detail dan organ-organ tubuhnya, begitu pula dengan kemampuannya, maka siapapun yang melihat akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan manuver luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat gesit. Per detiknya ia mampu mengepakkan sayapnya dari 200 sampai 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengecoh pihak yang mengejarnya. Sungguh canggih bukan? Sampai pesawat tercanggih pun tak mampu menandingi kecepatannya. Pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau bersabda yang artinya, "Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dari salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya." Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadis tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman dan berbagai macam mikroba, sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba, atau bakteri jahat menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat, dan kaki lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya. Sebab di samping satu sayapnya yang membahayakan, terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian, penelitian lain menyebutkan dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia biasa hinggap di tempat yang kotor, sehingga ketika hinggap di tempat yang bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Maha besar Allah yang telah memfirmankan ayat ke-73 dalam surat Al-Hajj itu.
Lalat juga dikenal sebagai serangga yang cepat berpindahnya. Jika hari ini ia berada di meja makan kita, maka pada hari kedua ia mampu berpindah ke tempat sejauh 10 km. Setiap 10 hari, ia mampu melahirkan generasi atau lalat dewasa. Selanjutnya, hal yang nyaris tidak kita percayai adalah jumlah syarafnya yang menyerupai jumlah saraf yang ada pada manusia. Kemudian matanya sangat kuat dan penglihatannya sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah besar bila terancam bahaya. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat cukup baik. Padahal, berat otaknya sangat kecil. Bila 1 gram dibandingkan 1 juta bagian, maka berat otaknya hanya 1 bagian. Meski demikian, ia mampu bekerja dengan cermat. Tak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 100.000 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula jenis lalat seperti lebah yang menghisap madu atau minuman manis. Ada pula jenis lalat yang membuat buah seperti ara. Sungguh, walau seluruh makhluk pada zaman puncak kejayaan sainnya bersatu untuk mampu menciptakan lalat, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesungguhnya, segala yang kamu serukan selain Allah sesekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Bagaimana pula dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hakikat itu? Apakah beliau memiliki alat analisis? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu, beliau bersabda, "Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedang pada sayap lainnya ada obatnya." Sungguh, itu wahyu yang diwahyukan sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Marilah kita cermati ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta, sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya yang artinya, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Namun, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya. Sebab mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dirasakan pada saat itu juga. Sedangkan Al-Quran bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan
yang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dan berikut adalah macam-macam mukjizat Al-Quran, diantaranya Al-Quran memberitahu proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari, serta proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman. Lalu yang kedua, Al-Quran menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Tsamud, kaum Lut. Semua berita di dalam Al-Quran itu benar terjadi dan semua ahli sejarah mengakuinya. Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Quran terkait dengan falsafah dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Tidak bisa menyamainya meskipun manusia dan jin bersama-sama untuk bersama-sama menyamai kata-kata di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran memberitahu segala sesuatu yang terjadi seperti hari kiamat, lalu surga dan neraka, hari pembalasan, serta kejadian-kejadian ilmu pengetahuan di dunia yang baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.